Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Uh, Hari ini Bapak Ibu saya akan membagi renungan yang berjudul The Journey of Discipleship. Saya share screen sebentar ya. The Journey of Discipleship. Perjalanan pemuridan. Oke Bapak Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu, seringkali kita berpikir bahwa pemuridan ini kan hanya soal belajar firman, ikut kelas, ke gereja ya. Tapi sebenarnya pemuridan adalah suatu perjalanan Bapak Ibu. Perjalanan seminggu kah, 2 minggu kah? Tidak Bapak Ibu, tapi itu adalah perjalanan seumur hidup. Pemuridan bukan hanya tentang asal tahu aja gitu ya. Tapi itu harus juga tentang melakukan, Bapak Ibu. Kita tidak dipanggil hanya untuk tahu tentang Kristus, kita dipanggil untuk hidup sebagai murid Kristus. Kapan aja? Setiap hari, Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya apa dong? Jadi cara kita berpikir harus berubah, cara kita berbicara harus berubah, cara kita apalagi ya, memperlakukan orang lain juga harus berubah. Berubah gimana, Will? Berubah lebih jahat? Oh, tentu tidak. Berubah seperti Kristus. Karena pemuridan itu bukan suatu kejadian saja, Bapak Ibu ya, tapi adalah gaya hidup. Nah, seperti yang dikatakan Pastor Yongki, hari ini kan April nih, tanggal 30, hari terakhir di bulan April, Bapak Ibu. Nah, di Indonesia berarti sama April ya, 30 malam. Nah, sekarang kita sebagai murid, izinkan saya juga untuk mengambil kesempatan ini kembali merevisi, bukan revisi ya, summarize lah ya, untuk mengingat-ingat lagi apa sih yang sudah kita pelajari di tahun 2026, Bapak Ibu. 2026, hitungannya kan ini masih awal tahun ya, first quarter of the year, 4 bulan. Lalu di gereja BMC New York kan sudah berulang-ulang mengajarkan kita untuk hidup berdampak. Nah, tiap bulan kan kita ada subtemanya, Bapak Ibu ya. Jadi izinkan saya di hari terakhir di bulan April ini untuk revisit ya. Apa sih yang kita sudah mempelajari di bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Sebagai murid, Bapak Ibu, kita sudah belajar ya, bahwa kita semua ini murid. Jadi nggak peduli umur Bapak Ibu berapa ya. Karena kalau ngomong murid kan ingetnya apa? Ya paling mah anak-anak saya masih murid kan masih kecil gitu kan. Ya benar. Tapi ternyata kita sebagai orang tua, sebagai seseorang yang sudah menjadi kakek dan nenek yang udah punya cucu, itu juga tetap murid Bapak Ibu. Karena kita kan selalu belajar. Dan kita diajar di bulan April, kita juga nggak cukup menjadi murid dan kita harus memuridkan. Nah, untuk itu, mari kita sama-sama sebagai murid. Kan bagus nih, kalau namanya murid kan harus belajar terus. Nah, salah satu cara belajar yang baik adalah melihat ulang, Bapak Ibu. Melihat ulang apa yang sudah kita pelajari. Jadi kayak di review. Anak saya kan ada ulangan. Jadi apa yang dia lakukan, dia mereview apa yang dia sudah pelajari. Nah, kita harus sering-sering itu. Di firman Tuhan kan sering diajarkan kalau kita harus meditate. Kita harus merenungkan. Nah, kalau udah merenungkan itu, berarti sesuatu yang harus dilihat ulang-ulang. Apa yang sudah saya pelajari, saya lihat lagi. Gitu Bapak Ibu ya. Ayo kita sama-sama belajar ya di hari ini. Jadi hari ini kita review banyak Bapak Ibu. Firman Tuhan di Matius 5:13 ke 14 dikatakan bahwa kita ini adalah garam terang dunia Bapak Ibu ya. Ini juga adalah ayat emas kita. Dan ayat Tuhan berkata bahwa kita ini adalah garam terang. Berarti identitas kita ini murid Kristus sebagai murid Kristus adalah garam dan terang Bapak Ibu.
Jadi maksudnya apa ini? Dalam terangnya kita harus memberikan suatu dampak yang luar biasa. Makanya di 2026 Pastor Yongki kan sudah berulang-ulang mengatakan dan setiap hari loh juga mengkumandangkan impactful life, right? Dan hidup berdampak. Nah ini tema BMC New York, BMC Philadelphia dan Colorado di 2026. Impactful life. Jadi nggak boleh lupa itu Bapak Ibu. 2026 akan terus dikatakan sepanjang tahun bahwa tema emas kita adalah impactful life, Bapak Ibu ya. Impactful life, hidup berdampak. Nah, pertanyaan pertama saya sebagai review, hidup saya sudah berdampak belum ya? Kita jawab sendiri ya, Bapak Ibu ya, di April 30 hari ini. Hidup saya sudah berdampak belum ya selama saya belajar uh, 4 bulan terakhir ini di 2026. Ya, apa yang sudah saya lakukan? Impactful life. Nah, di bulan Januari Bapak Ibu, ada yang ingat di Januari kita ada subtema. Temanya apa nih? Oke, saya bantu ingat ya. Temanya adalah berani berubah ya. Untuk seseorang yang mau berdampak, kita harus berani berubah. Oke? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Oke, Bapak Ibu, Januari ya, saya review pemuritan Bapak Ibu selalu dimulai dari juga perubahan. Kalau kita masih hidup dengan pola yang lama, Bapak Ibu ya, cara pikir yang lama, kebiasaan hidup yang lama, karakter yang lama. Apa sih maksudnya lama, Will? Ya, misalnya karakter yang masih suka marah-marah, ya, yang sombong, yang masih nggak memaafkan, masih membenci, simpan dendam, ya kayak gitu tuh. Kita harus belajar untuk mempunyai karakter yang baru, berani berubah, harus memaafkan, harus lebih mengasihi. Mari kita harus berdampak, Bapak Ibu, ya. Untuk berdampak tanpa perubahan itu tidak mungkin. Tidak ada perubahan tanpa keberanian. Jadi kita harus berani berubah. Nah, itu tema kita di bulan Januari. Mari kita ingat-ingat lagi, Bapak Ibu. Saya sudah berubah belum ya karakter saya yang titik-titik-titik. Ya kan? Setiap kita nih ada struggle-nya masing-masing Bapak Ibu. Apakah saya masih suka suka sensitif dikit-dikit ngambek gitu kan? Apakah saya masih apalagi ya, ya simpan dendam ya itulah yang general ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang lebih sensitif, apakah saya masih suka menipu? Apakah saya masih suka melakukan percabulan? Apakah saya masih suka gosip? Nah, kayak gitu semua ya. Kita tahu apa itu semua. Apakah kita sudah berani berubah? Nah, namanya berubah, Bapak Ibu, memang sesuatu hal yang tidak gampang ya. Ya, gampang-gampang susah lah tergantung. Dan yang pasti itu nggak comfortable. Karena kita melakukan sesuatu yang nggak biasa. Namanya itu berubah, Bapak Ibu. Tapi itu emang required, emang diperlukan untuk bisa berdampak. Dan kita harus berubah. Dimulai dari situ. Nah, saya mengucap syukur kepada Pastor Yongki juga karena saya benar-benar melihat bahwa di gereja kita ini ada perubahan, Bapak Ibu ya. Nah, untuk hidup berdampak, kita kan sebagai murid nih dikasih satu tema Januari, Februari, Maret, April. Tidak akan ada perubahan atau ada dampak kalau kita ini tidak menghidupi. Nah, di bulan Januari saya benar-benar melihat bahwa gereja kita ada suatu perubahan. Karena kita menganggap bahwa firman Tuhan ini kan serius nih. Kita harus kalau mau berdampak harus serius. Kita harus menghidupi hidup kita. Jadi saya mau ngajak Bapak Ibu selama mendengarkan firman Tuhan ya setiap hari kan di doa pagi, hari Kamis ada worship from home, dan Minggu di Sunday service nggak hanya dengar, tapi kita meng-apply ya. Nggak hanya untuk tahu saja,
tapi untuk menjadi pelaku. Itu adalah titik perubahan, Bapak Ibu. Oke? Ya. Nah, Februari Bapak Ibu, kita belajar apa? Februari kita belajar bahwa kita dalam satu di gereja ya Bapak Ibu sangat penting sekali bahwa kita harus membangun komunitas yang sehat. Build a healthy community. Nah, ini di bulan Februari. Ayat emasnya di Amsal 27:17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Wow, Bapak Ibu itu juga luar biasa itu Bapak Ibu. Namanya membangun suatu komunitas yang sehat Bapak Ibu ya. Kita sering sekali dengar ya, pasti akan ada gesekan. Wah, dirimain lagi. Gesekan, Bapak Ibu. Gesekan. Namanya gesekan itu pasti kan konflik, problem. Nah, kita belajar tentang ini di bulan Februari. Apakah berarti konflik terjadi di bulan Februari saja? Ya, tentu tidak. Ini dipersiapkan kita semua bahwa konflik akan terjadi selama kita hidup, Bapak Ibu. Nggak peduli di mana Anda berada, umur Anda berapa, kelas orang kaya, orang miskin, pendeta, bukan pendeta, whatever, ras mula, dari negara apapun, konflik pasti akan terjadi. Kita di bulan Februari diajar untuk bagaimana mengatasi konflik, Bapak Ibu. Kita kan di BMC New York kan namanya juga kita kan di kumpulan ini kan namanya juga membangun gereja. Kita membangun gereja itu berarti maksudnya bukan gereja gedung, Bapak Ibu. Kita membangun gereja ya kita-kita ini, anak-anak Tuhan ini, murid-murid Tuhan ini. Kita harus membangun suatu, kan namanya hidup kan nggak mungkin sendiri. Pastilah kita akan hidup bersama orang lain. Kita lagi Zoom. Bayangin kalau saya sendirian, saya ngomong sendiri, ngerekam sendiri, berdoa sendiri, dibanding dengan saya dengan Bapak Ibu yang ada di attendee saya atau panelis ini. Dampaknya kan beda. Nah, ini namanya membangun komunitas yang sehat. Saya punya konflik, Bapak Ibu punya konflik. Suatu komunitas yang sehat, kalau misalnya ada konflik, saling mendoakan, saling membantu, ya kan? Nah, itulah tujuan komunitas gitu, Bapak. Itu adalah komunitas yang sehat. Nah, kalau saya punya konflik, Bapak Ibu punya konflik, tapi saya tahu kan, saya tahu Bapak Ibu ada konflik. Tapi instead of saya berdoa, saya malah gosipin di belakang ngomongin, tahu nggak sih, si ini lagi ini, si itu. Nah, itu bukan komunitas yang sehat, Bapak Ibu. Di bulan Februari kita diajar untuk menjadi komunitas yang sehat. Besi menajamkan besi, pasti ada konflik, tapi yang namanya besi menajamkan itu malah sharpen each other. Saya jadi tajam, Bapak Ibu jadi tajam, jadi sama-sama membangun Bapak Ibu. Nah, kita belajar ini Bapak Ibu, ya pemuridan tidak bisa dilakukan sendirian. Kita butuh komunitas. Kita butuh orang-orang yang menegur. Jadi Bapak Ibu kalau ditegur sama Pastor Yongki, mengucap syukurlah. Berarti Bapak Ibu dikasihi. Orang yang menguatkan, setiap hari didoain, orang yang jujur ya. Komunitas yang sehat itu adalah komunitas yang membentuk, mempertajam, menguatkan. Oke, pertanyaan di bulan Februari. Apakah kita ada di dalam komunitas yang sehat? Atau justru kita menjauh dari proses itu, Bapak Ibu? Besi menanyakan besi. Apakah kita lagi ada konflik nih dengan orang ini dan orang itu? Bagaimana kita resolve konflik ini? Apakah dengan baik, dengan sehat, atau tidak? Oke? Alright, lanjut Bapak Ibu. Di bulan Maret, ayo kita semua murid-murid Tuhan. Ingat gak bulan Maret kita belajar apa? Lupa, sama saya juga sering lupa. Makanya hari ini ayo kita belajar lagi ya. Bulan Maret kita belajar tentang membawa jiwa. Itu subtema di bulan Maret. Semangat, harus semangat membawa jiwa. Diambil di Lukas 19 ayat 10 Bapak Ibu. Karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, di bulan Maret, Pastor Yongki, ada Heri, ya, ada Pastor Deborah,
Pastor Lukas dan saya sendiri sudah sering berulang-ulang membawa tema ini bahwa kita harus gak hanya ke gereja sendiri, bahwa kita juga punya tugas untuk membawa jiwa-jiwa yang terhilang, Bapak Ibu. Kita belajar bahwa hati Tuhan itu eh, ke kita-kita ini, Bapak Ibu ya. Pemuritan bukan hanya tentang kita bertumbuh saja, Bapak Ibu, tapi juga tentang kita harus membawa orang lain kepada Kristus. Ya, gereja akan kehilangan dampak saat kita berhenti menjangkau jiwa. Pertanyaan sekarang ya ke kita masing-masing, Bapak Ibu. Kapan terakhir kita peduli dengan jiwa yang hilang? Kita bisa memulai melihat dari kanan kiri kita, Bapak Ibu. Orang terdekat kita, keluarga kita, teman-teman kita, teman sekolah, teman kerja, tetangga kita. Dari situ aja. Bagaimana mereka hidupnya? Apakah mereka mengenal ya Tuhan kita? Ya, saya juga suka bertanya ini, Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar. Mungkin keluarga dekat, anak cucu, om tante, ya siapalah. Ya, kita ada list-list kita kan masing-masing. Bagaimana dong kita belajar untuk membawa mereka? Pertama, the things yang kita bisa lakukan, kita berdoa buat mereka. Kita mengasihi mereka dan kita berdoa. Kita udah misalnya udah berdoa, mulailah kita mengajak mereka membawa jiwa. Kan pertanyaannya membawa jiwa kemana? Apakah ke gereja? Bagus. Tapi yang lebih penting kita harus bawa mereka ke Tuhan Yesus. Kalau udah bawa ke Tuhan Yesus, pasti bawa ke gereja. Kalau ke gereja, belum tentu ke Tuhan Yesus. Oke, Bapak Ibu? Oke, di bulan April, Bapak Ibu, bulan ini nih, kita belajar apa? Waduh, saya ulang-ulang terus, Pastor Yongki ulang-ulang ya. Dan juga Harry juga ulang-ulang bahwa kita di bulan April kita belajar untuk menjadi murid. Nah, ini murid ini, Bapak Ibu. It's a good review for the end of April. Kita mau belajar, mau dimuridkan, dan memuridkan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, Bapak Ibu ya, kita di bulan ini belajar untuk menjadi murid dan mau memuridkan banyak orang. Saya juga belajar banyak di bulan ini, Bapak Ibu. Saya sering sekali berkata, I'm a follower of Christ, gitu ya. Ternyata follower of Christ itu nggak cukup, Bapak Ibu. Saya belajar bahwa kalau misalnya kalau follower belum tentu murid. Tapi kalau kita bilang saya murid, pasti saya follower. Oke, Bapak Ibu, pemuritan bukan hanya menerima-menerima aja, tapi ada saatnya juga kita harus belajar memuridkan. Kita harus memberi. Kita juga harus memberkati. Oke, Bapak Ibu ya, di bulan April kita belajar tentang itu. Pertanyaannya, oke, apakah kita sudah menjadi murid yang baik? Apakah kita juga sudah mengambil suatu tugas untuk memuridkan? Satu hal yang kita bisa melakukan untuk memuridkan ya ke keluarga kita, anak-anak kita, dan cucu-cucu kita, Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini adalah suatu review yang cepat saja dari saya, dan saya encourage untuk Bapak Ibu setiap kali mendengarkan firman Tuhan untuk mencatat dan direnungkan, di meditate ya. Nggak hanya satu dua kali di Mazmur kan dikatakan siang dan malam. Jadi akan ada perubahan Bapak Ibu untuk kita bisa benar-benar hidup berdampak. Kuncinya itu. Dan gak hanya direnungkan saja, dipikir-pikirin saya, tapi kita harus praktek. Kita harus lakukan. Ya, pemuridan adalah suatu perjalanan Bapak Ibu, bukan suatu tujuan instan. Kita kan maunya cepat berubah, cepat berdampak, cepat berhasil. Tapi Tuhan tuh
bekerjanya itu melalui proses. Jadi akan ada jatuh bangun, ada suatu saat kita gagal, dan kita harus belajar lagi. Ada saatnya kita lemah, dan kita akan dikuatkan. Tuhan tidak mencari yang sempurna ya Bapak Ibu, Tuhan mencari yang setia dalam proses. Oke Bapak Ibu, nah sebagai penutup hari ini kita belajar bahwa kita adalah garam terang dunia, ya. Kita juga harus tetap belajar untuk berdampak. Terus berubah Bapak Ibu, hidup dalam komunitas, punya hati ke jiwa-jiwa ini yang hilang. Ya, kita pikirin siapa lagi kita harus bawa ke gereja dan kenalkan mereka ke Tuhan. Dan kita harus belajar mau dimuridkan dan memuridkan. Hidup seorang murid itu adalah perjalanan seumur hidup. Besok udah bulan Mei, Bapak Ibu. Kita sudah siap belajar sesuatu yang baru di bulan Mei, harus antusias. Oke, Bapak Ibu, saya sudah selesai. Mari kita berdoa ya. Bapak kami ucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di tahun 2026. Kami belajar bahwa kami semua harus hidup berdampak Tuhan. Dan ini adalah suatu amanat agung bahwa kami harus benar-benar hidup berkualitas. Tuhan kami perlu bantuan Engkau Roh Kudus sehingga hidup kami ini tidak hanya begitu-begitu saja, tapi benar-benar bisa naik dan naik dan naik. Banyak masalah terjadi sana-sini Tuhan. Kami juga percaya bahwa pelindungan-Mu, pertolongan-Mu juga selalu ada buat anak-anak-Mu, murid-murid-Mu yang mengasihi Engkau. Tuhan berkati semua anak-anak-Mu yang ada di sini. Biarlah setiap hari Tuhan kami selalu diingatkan untuk merenungkan firman-Mu. Gak hanya tahu, tapi menjadi pelaku. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.